Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Naiko Hidroponik. Di kesempatan video kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada kami pada kolom komentar di beberapa video kami terkait dengan hidroponik. Di sini kami ingin merangkum beberapa pertanyaan. Memang pertanyaannya cukup banyak sekali yang masuk ke kolom komentar kami, tapi kami sudah merangkum beberapa pertanyaan dan mempersingkat pertanyaan-pertanyaan itu. Jawaban yang kami berikan ini bisa memberi solusi dan jawaban dari setiap pertanyaan yang ditanyakan kepada kami. Seperti apa pertanyaan-pertanyaannya? Simak videonya. Ya, untuk pertanyaan ini banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kami, tapi kami sudah buat ada beberapa yang memang kami jawab dan itu menjadi keterwakilan dari pertanyaan-pertanyaan sahabat Naiko Hidroponik. Pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan dari Pak Andar Manurung. Bang, saya pemula. Suhu hidroponik saya siang hari mencapai 35 derajat Celcius. Apa bisa dilanjutkan menanam atau ada kemungkinan gagal? Mohon pencerahan. Di hidroponik itu semua hal harus kita perhatikan, termasuk salah satunya adalah suhu lingkungan di sekitar kita. Ada beberapa tanaman yang memang tidak bisa atau rentan terhadap suhu yang sangat tinggi. Tapi beberapa tanaman juga yang bisa hidup dalam suhu yang sangat tinggi, seperti pakcoy, kemudian jenis sawi-sawi lah. Itu umumnya mereka bisa hidup dalam suhu yang cukup tinggi. Tetapi ada baiknya Anda menggunakan paranet untuk menutup bagian atas sehingga tanaman itu tidak terlalu panas. Saya kira 35 derajat Celcius itu suhunya sangat panas sekali. Nah, di sini ada solusi yang harus kita berikan, yaitu pertama, kita berikan atap atau paranet pada tanaman kita. Kemudian kedua, solusi yang bisa Anda berikan, karena air nutrisi yang terlalu panas juga itu mempengaruhi pertumbuhan daripada tanaman kita. Nah, solusinya adalah tandon yang kita punya itu, tandon itu kemudian menanamnya di dalam tanah. Jadi ini solusi yang bisa kita berikan agar air nutrisi itu tidak terlalu panas. Jadi ketika kita tanam tandon kita di dalam tanah, air nutrisi yang ada pada tandon itu menjadi dingin. Nah, ini biasa juga saya lakukan di kebun kami. Ada beberapa tandon yang kami tanam di dalam tanah untuk mengurangi suhu di dalam air tersebut. Pertanyaan kedua yaitu Elkaus Gau, faktanya. Pertama, butuh berapa jam sayuran butuh sinar matahari. Kemudian kedua, sampai umur berapa tanaman sayuran harus terkena sinar matahari. Jadi ada dua pertanyaan yang ditanyakan kepada kami. Butuh berapa jam tanaman sayuran butuh sinar matahari? Sebenarnya tanaman membutuhkan itu 1 hari penuh. Jadi mulai dari pagi sampai sore. Tanaman melakukan fotosintesis itu pada pagi hari yang lebih kinerjanya lebih tinggi dibanding pada sore hari. Untuk terkena sinar matahari memang dibutuhkan dari pagi sampai selama sinar matahari masih terkena sayuran, itu proses fotosintesis tetap berjalan dan berlangsung. Kemudian sampai umur berapa tanaman sayuran harus terkena sinar matahari? Umur tanaman terkena sinar matahari mulai dari proses berkecambahan sampai pada panen. Jadi karena memang kebutuhan sinar matahari itu sangat penting untuk tanaman. Karena disitulah proses fotosintesis. Kemudian pertanyaan dari Pak Indra Joy bertanya, Bang, maaf saya mau tanya, kalau tanaman hidroponik sistem NFT tidak menggunakan mesin pompa bisa nggak? Sebenarnya NFT itu harus menggunakan pompa. Jadi kalau sistem di hidroponik itu NFT harus kita pakai pompa. Tidak ada sistem NFT tidak menggunakan pompa. Mungkin maksud Bapak ini DFT. DFT itu bisa saja mungkin kita tidak gunakan pompa, kita gunakan air yang tergenang pada pipa. Tapi sejauh ini NFT dan DFT
harus atau wajib menggunakan pompa, karena pompa itu berfungsi untuk mengangkat air nutrisi dari tandon ke guli, kemudian dari proses sirkulasi itu diangkat lagi kembali ke guli dan secara terus menerus seperti itu. Jadi fungsi pompa itu untuk mengangkat nutrisi dari tandon ke guli hidroponik kita. Nah, di samping itu air yang bergerak itu kaya akan oksigen. Jadi dengan adanya proses pompa itu terjadi, kebutuhan oksigen dalam air itu sangat banyak, sehingga pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu bisa tumbuh secara maksimal. Kemudian pertanyaan dari Pak Ignatius Sutomo. Salam saya Pak Niko yang terhormat. Ini yang mungkin maksudnya Naiko ini. Mohon penjelasan air bakunya untuk buat nutrisi hidroponik, berapa standar pH-nya? Terima kasih, salam hijau. Pak Ignatius. Jadi terkait dengan pH, pH itu adalah tingkat keasaman dan tingkat basa daripada air baku. pH itu tidak mengalami perubahan, Pak. Mulai masa pembibitan sampai pada kita panen. Jadi standar pH yang kita pakai untuk setiap tanaman ideal, jadi semua tanaman tuh bisa hidup dalam tingkat pH 5,6 sampai dengan 6,5. Semua tanaman bisa hidup pada standar tingkat pH 5,6 sampai dengan 6,5. Namun ada beberapa tanaman yang bisa hidup sampai dengan 7, seperti selada, kemudian pakcoy. Itu tanaman-tanaman tersebut bisa hidup pada pH sampai dengan 7. Jadi kalau ditanya berapa air baku, ya tadi standarnya itu 5,6 sampai dengan 6,5. Dan itu selama mulai proses pembibitan sampai dengan masa panen, standar pH itu yang kita pakai. Jadi dia berkisar di antara itu, Pak. Jadi nggak bisa di bawah dan juga nggak bisa di atas. Kemudian pertanyaan dari Pak Muhammad Imam Hidayat. Bang, saya ada pertanyaan singkat padat. Saya sedang nyemai. Bagusnya posisi nampan di mana? Kena sinar matahari langsung di luar, kena matahari pagi aja di teras di atas meja, nggak kena sinar matahari karena pakai rak tapi tidak gelap. Mohon sarannya. Dan Pak Muhammad, jadi saya sebenarnya sudah jelaskan di beberapa video terkait dengan bagaimana proses semai yang baik dan benar. Tapi di sini saya akan mencoba mengulang lagi pertanyaan yang Bapak sampaikan kepada kami. Jadi sebaiknya pada saat kita menyemai, kita tidak harus menaruhnya di tempat yang gelap. Ya, mungkin pilihan yang terbaik tadi saya sarankan untuk tetap taruhnya di teras di atas meja. Tetapi dia juga tidak berada di posisi atau di tempat yang gelap. Jadi dia di tengah-tengah, tidak gelap dan dia juga tidak terkena sinar matahari secara langsung. Biasanya yang kami lakukan seperti itu pada pilihan kedua, yaitu taruh di teras di atas meja, dan kebanyakan ini berhasil. Jadi di kebun kami lakukan itu hampir sebagian besar berhasil dan tidak kutilang. Karena memang kendala kita pada saat kita menyemai itu biasanya kita mengalami kutilang. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Kemudian dari Ibu ini kayaknya, Ibu Peggy Anindya. Saya pakai sistem wick. Kenapa? Ya kalau siang daunnya layu, bahkan ada yang kering. Sudah 2 minggu pindah tanam tapi belum besar-besar. Letak kesalahannya di mana? Jadi gini Bu, sistem wick itu adalah sistem yang manual ya, jadi tidak menggunakan mesin. Jadi kendala untuk kita menanam dengan sistem wick ini sangat banyak sekali, karena memang dibutuhkan satu langkah yang ekstra untuk merawat dengan sistem wick. Karena di sistem wick ini kita butuh tadi tidak menggunakan mesin sama sekali. Jadi secara ininya dikatakan statis, airnya tidak bergerak, statis. Jadi kita harus betul-betul ekstra untuk melihara dengan sistem wick. Yang harus kita lakukan pada sistem wick yaitu yang pertama, kita harus sering-sering
mengaduk atau menggoyang air yang ada pada wadah tersebut. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan oksigen yang cukup di dalam air. Itu biasanya yang kami lakukan, dan pertumbuhannya saya kira pasti akan bagus kalau itu kita sering lakukan setiap hari. Kemudian untuk layu, nah biasanya memang sistem wick ini jangan kita letakkan pada sinar matahari full. Jadi kita mungkin taruh di bawah paranet atau mungkin atap rumah kita, itu bisa kita letakkan. Jadi jangan langsung dikenakan pada sinar matahari secara full, karena sistem wick ini adalah sistem yang manual. Jadi memang penyerapan nutrisinya pun juga terbatas, dan dia dalam hal ini dia kebutuhan untuk oksigen juga kurang. Kemudian koiri bojonegoro, misal nggak pakai Rockwell tapi ganti pakai spon, bisa nggak tuh bang? Bisa. Media tanam yang bisa Anda pakai selain dari Rockwell adalah spon. Jadi di beberapa video juga saya jelaskan bahwa spon juga bisa dimanfaatin untuk media tanam. Tetapi yang perlu Anda tahu bahwa kenapa kita menyarankan untuk menggunakan Rockwell, karena Rockwell itu daya serap airnya itu bagus, dan daya nyimpan airnya juga sangat baik. Jadi sehingga kita menyarankan untuk menggunakan Rockwell sebagai media tanam. Tetapi untuk spon bisa. Kami pun pernah mencoba dengan sistem wick itu dengan menggunakan spon, itu pun bisa hidup. Jadi tidak masalah, Anda bisa mencoba dengan menggunakan spon. Kemudian dari Rekno Febrianti, Assalamualaikum Pak. Pada saat pemindahan dari semai, net pot itu menyentuh air nutrisi. Rockwellnya sampai terendam air nutrisi atau cukup hanya kain sumbu saja yang tercelup ke dalam air. Dalam artian ada jarak antara net pot dan air nutrisi, tapi kain sumbu terendam kira-kira setengahnya. Terima kasih sebelumnya Pak. Jadi ketika kita menggunakan kain flanel, yang harus diperhatikan adalah kain flanel itu berfungsi untuk menghubungkan antara nutrisi dengan Rockwell, sehingga nutrisi itu bisa menyerap ke akar tanaman. Nah, ketika tanaman itu misalnya sudah memiliki akar, tanaman tidak lagi membutuhkan kain flanel tadi. Dia langsung akarnya itu langsung tersentuh dengan nutrisi dan menyerap langsung dari nutrisi melalui akar tadi. Di sini saya ingin menyarankan kepada Ibu Retno, misalnya pada saat proses tanam itu kita menanam, terus kemudian Rockwellnya itu menyentuh dengan nutrisi, kita tidak perlu menggunakan kain flanel lagi karena Rockwell itu sudah langsung menyentuh dengan nutrisi. Fungsi kain flanel itu hanya menghubungkan sebagai perantara antara nutrisi dengan tanaman tersebut. Kemudian pertanyaan dari Sejabut Channel, untuk biaya tetap apakah itu perhitungan per bulan Kang? Kenapa sewa lahan dimasukkan ke situ ya? Kalau per bulan kan jadi mahal banget. Jadi sebenarnya di video saya pada saat saya memasukkan perhitungan lahan itu bisa Anda hilangkan. Jadi tidak perlu Anda masukkan ketika Anda memiliki lahan pribadi. Hanya saya masukkan itu sebagai perhitungan secara keseluruhan. Jadi ada beberapa yang saya katakan di situ Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan Anda. Yang tadi saya katakan tadi, sewa lahan, kemudian tenaga kerja. Ketika Anda tidak membutuhkan tenaga kerja, Anda nggak usah masukkan sebagai biaya operasional. Itu bisa dihilangkan. Jadi ini fleksibel ya. Jadi tidak perlu menjadi patokan di perhitungan investasi berkebun hidroponik. Tapi intinya saya masukkan secara lengkap. Itu tujuannya adalah agar pada saat proses perhitungannya itu ada poin-poin yang mungkin kebutuhan kita tidak membutuhkan tenaga kerja, ya kita hilangkan aja gitu. Jadi no problem sebenarnya, tidak masalah. Jadi jangan menjadi patokan di dalam perhitungan tersebut. Selanjutnya pertanyaan dari Suprapto Siswo Soekarto. Nah, ini saya ambil dari dari grup belajar hidroponik.
Nah, pertanyaannya, mohon komentar dan pendapat para master. Kemarin barusan minda tanam dari lokasi di bawah teritisan teduh ke lokasi panas tanpa atap di atas. Namun pagi ini kena sinar panas matahari langsung jam 8.30 pagi. Banyak daun tanaman yang layu. Mohon saran apa yang sebaiknya dilakukan. Terima kasih. Jadi terkait dengan hal ini, itu namanya adalah proses transpirasi, yaitu proses pendinginan. Jadi ini terjadi dan biasanya sering pada saat kita melakukan proses pemindahan tanaman dari satu tempat ke tempat yang lain, itu tanaman membutuhkan penyesuaian. Nah, biasanya proses pendinginan ini itu disebabkan karena akar lambat menyuplai air ke daun, sehingga terjadi proses daun menjadi layu. Nah, ini biasa, dan saya kira setelah beberapa hari tanaman akan bisa menyesuaikan dengan lingkungan setelah dipindahkan. Hanya nanti akan normal kembali seperti biasa setelah tanaman melakukan penyesuaian. Oke sahabat Naiko Hidroponik, demikian beberapa jawaban dari kami. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang Anda sampaikan kepada kami itu bisa membantu menjawab dan memberikan solusi kepada Anda untuk bercocok tanam secara hidroponik. Dan juga sebenarnya ada banyak pertanyaan dan masukan dan kritikan yang disampaikan kepada kami. Mengucapkan terima kasih kepada sahabat Naiko Hidroponik yang sudah memberikan masukan dan kritikan yang begitu banyak kepada kami, sehingga perlahan-lahan kami akan memperbaiki semua itu. Perlu saya sampaikan juga kepada sahabat Naiko Hidroponik, bagi sahabat Naiko Hidroponik yang mungkin sudah memiliki usaha yang seperti kami, berkebun hidroponik dengan skala industri, mungkin video-video kami itu tidak cocok bagi Anda, karena memang video-video ini kami buat bagi Anda, para sahabat Naiko Hidroponik yang pemula dan memang ingin belajar berkebun hidroponik, karena di video-video kami adalah video-video yang sangat mendasar untuk berkebun hidroponik. Jadi terima kasih masukan dan kritikannya kepada kami, dan insya Allah kami akan memperbaiki perlahan-lahan. Oke, baik sahabat Naiko Hidroponik, demikian video kami, dan nanti setiap minggu kami akan sharing beberapa pertanyaan yang terkait dengan hidroponik, dan mungkin kami akan jawab dalam bentuk video seperti ini, dan mudah-mudahan bisa membantu Anda semua. Oke, sekian video dari kami. Salam hijau, salam pertanian.